Nah, hari ini gue mau cerita tentang sejarah Kijang di Indonesia dari generasi ke generasi. Mulai dari Kijang buaya sampai Innova Reborn. Nah, kayak gimana ceritanya? Simak terus video ini, jangan di skip. Buat yang belum tahu apa kepanjangannya Kijang, yang gue cari di internet itu Kijang adalah kepanjangannya dari kerjasama Indonesia dan Jepang. Nama itu dicetuskan sama Bapak Yusuf Kala. Nah, sekarang gue bakal ceritain sejarah Kijang dari generasi pertama sampai generasi ke-6. Di generasi pertama itu dari tahun 1977 kalau nggak salah sampai tahun 1980 atau 1981 gitu. Kijang pertama kali keluar di Indonesia dengan nama Kijang Buaya. Bentuknya tuh kayak gini. Ya, itu bentuknya Kijang Buaya. Terus generasi selanjutnya itu udah generasi kedua. Nah, generasi kedua yaitu Kijang Doyok yang bentuknya kayak gini. Itu lahir tahun 1981 sampai 1985. Nah, terus generasi ketiga. Nah, generasi ketiga ini yang bikin Kijang booming di Indonesia, yaitu Kijang Super. Tahun 1986 sampai 1996 yang bentuknya kayak gini nih awalnya. Nah, di tahun 1992 Kijang, kan tadi namanya awalnya keluar waktu tahun 1986 itu Kijang Super. Nah, terus di tahun 1992, nah ini agak ada perdebatan ya. Maksudnya gue sendiri juga nggak tahu yang bener yang mana, cuman yang paling masuk akal yang gue baca dari beberapa forum, beberapa media di internet. Jadi Kijang Super ini kan tahun 1986 sampai 1996 tadi gue bilang kan. Nah, terus di tahun 1992 Toyota itu udah mulai mengembangkan teknologi full press body yang Toyota sebut Toyota Original Body. Nah, di tahun 1992 itu Kijang yang tadinya bentuknya begini di facelift jadi Kijang yang bentuknya begini. Nah, faceliftnya itu ada yang bilang itu namanya Kijang Grand. Maksudnya Grand itu bukan Grand Extra ya, ntar gue jelasin. Kijang Grand itu dia ada 3 tipe. Tipe pertama yang paling rendah LX atau SX, sasis panjang sasis pendek kan. Ini tipe terendah. Kalau misalnya di Avanza ini ibaratnya ini Avanza E gitu. Yang paling bawahnya dia waktu awal-awal keluar di tahun 92 itu dia dashboardnya masih kotak, masih 4 percepatan dan belum power steering. Nah, tipe di atasnya, satu tingkat di atasnya ada LSX atau SSX. Itu dia tipe tengah-tengah. Kalau di Avanza tipe G, dia udah power steering, dashboardnya udah silent tapi belum power window. Nah, LSX itu kayak yang gue pakai sekarang, kayak yang gue jual sekarang, itu tipe LSX. Nah, terus yang paling tinggi itu Kijang Grand. Kijang Grand Extra, sorry. Itu Kijang Grand Extra, dia udah power window, dia udah power steering, dia dashboardnya udah sedan. Terus sama kayak ada over fender di samping ban-bannya, bentuknya kayak gini nih. Nah, sama yang LSX itu bentuknya kayak gini. Nah, tadi kenapa gue kasih perumpamaan Avanza, karena gue tahu semua orang pasti ngerti level-levelnya Avanza, tipe-tipenya Avanza ya. Yang tadi gue bilang itu yang Toyota mulai mengembangkan teknologi full press body. Nah, full press body ini dia bisa menekan dempul sampai 5 kg. Jadi bodinya bener-bener bebas dempul. Dan Toyota cuman gandeng 3 karoseri. Pertama itu Nasmoko, kedua NCH, Nusa Cendana Harum, sama Superior Coach. Nah, kalau misalnya buat yang belum tahu, sebenarnya itu tahun 92 itu pertama kalinya Toyota bikin MPV sendiri gitu. Makanya dia namanya Toyota Original Body, karena sebelum-sebelumnya Toyota cuman ngeluarin versi pickupnya, habis itu sama karoseri lainnya itu dia dibikin bodi belakang gitu, dibikin versi MPV-nya. Tapi setelah tahun 92 yang gue bilang tadi, Toyota mulai mengembangkan full press body, namanya Toyota Original Body. Kenapa? Karena dia bener-bener Toyota sendiri yang bikin. Nah, terus kita lanjut ke generasi ke-4, yaitu Kijang Kapsul. Kalian semua tahu lah ya Kijang Kapsul kayak gimana.
Kijang kapsul ini mulai diperkenalkan setelah Kijang Grand Extra. Kijang Grand Extra kan masanya selesai tahun 96. Kijang kapsul ini tahun 97 mulai diperkenalkan. Nah, kayak namanya sendiri ya, kapsul gitu kan. Kan tadinya sebelumnya Kijang tuh nama familiarnya Kijang kotak gitu, karena bentuknya mengkotak. Sekarang Kijang kapsul karena bentuknya udah mulai aerodinamis, kayak mulai ada lekukan-lekukannya gitu loh. Nah terus tahun 97 setahu gua Kijang kapsul itu belum ngeluarin versi injectionnya. Dia baru ngeluarin versi EFI-nya, EFI, Electronic Fuel Injection, itu tahun 2000, sorry. Itu tahun 2000 dia baru ngeluarin versi Electronic Fuel Injection. Pokoknya di Kijang kapsul ini semuanya berubah total, dari eksterior, dari interior. Jadi dia udah bener-bener mengikuti zaman pada tahun segitu. Kijang kapsul ini diproduksi dari tahun 97 sampai tahun 2004. Nah, di 2002 dia mengalami facelift ya, kayak perbedaan grill, perbedaan lampu depan, lampu belakang gitu. Kijang kapsul ini juga ada yang versi dieselnya. Diesel pertama kali Kijang itu ada di Kijang kapsul ini. Generasi selanjutnya itu ada Kijang Innova. Kijang Innova ini udah bener-bener beda banget sama Kijang kotak sama Kijang kapsul. Cuma satu yang sama tuh, dia sasisnya sama-sama leather frame. Kijang Innova ini gue nggak tahu ya namanya kenapa Kijang Innova, mungkin karena Innova itu dari kata inovasi. Maksudnya tuh ya inovasi yang lebih baru gitu dari generasi Kijang sebelumnya. Nah, Kijang Innova ini kalau yang bensin dia udah dibekali teknologi VVT-i. Terus kalau misalnya buat yang diesel, dia udah diesel common rail. Dia diesel modern gitu, bukan diesel konvensional lagi. Nah, baru generasi terakhirnya ini all new Kijang Innova, atau kita sebut biasanya Innova Reborn. Innova Reborn ini dia bentuknya udah beda banget sama Kijang Innova sebelumnya. Malah dia kelihatan mengkotak gitu, dari belakang dia mengkotak, terus sudut-sudutnya kan dia lebih lancip gitu. Terus juga ada perubahan mesinnya. Kalau tadinya Kijang Innova sebelumnya dia pakai mesin KD, sekarang Innova Reborn pakai mesin GD. Nah, buat macam-macam mesinnya nanti gue bakal bikin video yang beda lagi dan ngulas mesin-mesin Kijang dari generasi pertama sampai generasi ke-6. Sekian video singkat dari gue tentang sejarah perjalanan Kijang di Indonesia. Kalau misalkan ada kesalahan dari cerita gue tadi, silahkan koreksi gue, karena gue juga bacanya dari internet. Gue pamit undur diri. Shining out.